Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan melakukan sejumlah langkah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di daerah dengan calon tunggal. Langkah yang diambil KPU nantinya akan dilakukan melalui rapat pleno komisioner KPU. Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperbolehkan calon tunggal ikut dalam pilkada serentak. Namun terlebih dahulu KPU akan mengkaji produk hukum atas putusan ini agar memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilaksanakan pada pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Demikian hal tersebut dikatakan Komisioner KPU Arief Budiman dalam menanggapi keputusan MK. Arief menjelaskan ada dua pilihan yang tengah dihadapi KPU dalam menindaklanjuti putusan MK ini. Pertama, KPU akan memasukkan putusan ini ke dalam satu peraturan KPU atau PKPU. Kedua, merevisi PKPU yang telah dibuat dan memasukkan pasal-pasal yang mengatur soal calon tunggal. Menurut Arief, ada beberapa PKPU yang perlu direvisi, di antaranya PKPU nomor 6 tahun 2015 tentang logistik. Peraturan nomor 6 ini tidak mengatur soal calon tunggal. Selain itu, PKPU lainnya yang perlu direvisi, yakni PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang tahapan kampanye dan PKPU nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan. Menurut Arief, revisi tersebut akan dibahas dalam sidang pleno Komisioner KPU. Perintah undang-undang dan KPU tugasnya adalah melaksanakan ketentuan dalam undang-undang, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Maka KPU harus siap dan harus bisa melaksanakan putusan tersebut. KPU tidak punya pilihan. Cuma pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selasa kemarin MK memutuskan untuk calon tunggal diperbolehkan ikut pilkada. Putusan ini dikeluarkan MK dalam sidang gugatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebutkan rakyat yang memiliki hak pilih bisa menyetujui atau tidak menyetujui calon tunggal dalam pilkada nanti. Dari Jakarta, Hamzah